shalom. Lebih keras lagi katakan shalom. Saya lihat kayaknya semangatnya kuat dari dalam musik. Kenyamanan bagaimana ini? Saya pengen semuanya katakan shalom. Haleluya. Nah, hari ini kita ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Kita bersyukur Tuhan masih berkesempatan di tahun yang ini kita masih bisa merayakan semua karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Sebenarnya Bapak Ibu banyak bergereja. Yesus, Engkau sungguh baik di dalam hidup kami. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Tidak ada alasan bagi kami untuk kami tidak mengucap syukur di hadapan karena Engkau begitu baik Tuhan, sangat baik dan teramat baik. Syikiara ya damaya damu, syikiara ya
Kita lebih dari pemenang. Amin. Luar biasa hari ini. Bergoncang kalau malaikat surga bersuara. Kemudian Tuhan sedang dinyatakan. Kita akan siapkan hati kita. Persiapkan hatimu untuk kau sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Persiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan hati kita untuk ditabur dengan firman Tuhan. Persiapkan hati kita untuk diubahkan oleh firman Tuhan.
Yesus adalah Bapa kita. Tuhan Yesus mengasihi kita. Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Sebagai orang percaya kita bangga punya Allah Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan nama. Kami sudah mengagungkan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa kami di surga, Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Terima kasih atas kebaikan-kebaikan. Amin. Kamu berkati kami semua yang akan mendengarkan firman Tuhan, mengurangkan kusut hamba-Mu, dan kami semua yang mendengar diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Hari ini kita memperingati kenaikan Yesus Kristus ke surga. Ya. Peristiwa ini terjadi 2000 tahun yang lalu bahwa Tuhan kita telah naik ke surga. Bukti-bukti di mana Yesus kita naik sudah tertulis di dalam Alkitab kita. Ya. Oleh sebab itu kita bangga punya Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat, yang selalu bersama-sama dengan kita. Hari ini juga bersamaan ya, bagi mungkin ada keluarga-keluarga yang merayakan Idul Fitri. Ya, karena saya tahu ada keluarga-keluarga yang Muslim juga, tetapi kita percaya ya, kau memperingati kenaikan Yesus Kristus dan Idul Fitri itu luar biasa sekali bertepatan. Saya yakin dan percaya Tuhan kita baik, Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Saya selalu mengingatkan bahwa Tuhan kita bersama-sama dengan kita. Bahwa Tuhan kita adalah Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup untuk menolong engkau dan memberkati engkau. Kita akan belajar bersama-sama di mana Yesus telah naik ke surga. Ya. Tentang kenaikan Yesus ke surga, ada hal-hal penting yang kita akan pelajari bersama-sama. Mari kita sama-sama lanjutkan Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pertama ayat yang ke-6. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-6 sampai yang ke-11. Ada juga di ayat 1 nanti sampai yang ke-5 kita fokus baca dulu Yesus berangkat ke surga. Kalau sudah dapat kita baca sama-sama 3, 2, 1. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, mau engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Allah? Jawab Yesus, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku kalian dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah dia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ayat yang ke-10, ketika mereka sedang menatap langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang berangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita bisa lihat juga di ayat yang pertama di sini, Dr. Lukas membukukan satu buku, ya, dan dia mengatakan kepada Theophilus, ya, di dalam ayat pertama, hai Theophilus, dalam buku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Saya coba melihat siapakah Theophilus ini, ya, karena dia bilang Theophilus yang terhormat. Ayat yang pertama coba lihat, ya, di situ dikatakan hai Theophilus yang terhormat. Saya coba lihat, Theophilus ini adalah seorang sahabat Abraham.
orang yang mencintai Allah dan mencintai Allah. Ini sangat penting sekali ya. Nggak mungkin ya satu buku dituliskan, karena sudah 2 buku berarti ya. Lukas dan Kisah Para Rasul kita mau lihat di situ menceritakan tentang apa? Ya, yang diajarkan Yesus dan dikerjakan Yesus. Kita tahu bahwa Yesus kurang lebih berapa tahun di dunia ini? Dia mengajar berapa tahun? Dia mengajarkan ya 3 tahun lebih ya kurang lebih. Saya percaya bahwa sesuatu yang dikerjakan Yesus, mujizat-mujizat Allah ditulis di dalam Injil Lukas, Kisah Para Rasul ya, karena kita fokus kepada Dr. Lukas ini, itu adalah orang yang juga mengasihi Tuhan ya. Lukas adalah orang yang bisa menyaksikan kejadian-kejadian yang terjadi pada masa Yesus berada di dunia ini ya. Di dalam Kisah Para Rasul juga dia menulis ya, kita melihat di sini begitu luar biasanya ya, semua kejadian ditulis oleh Dr. Lukas ini, termasuk Yesus terangkat. Tapi saya mau katakan bahwa peristiwa di dalam ayat yang ketiga, coba baca sama-sama ayat yang ketiga. Yang ini bahwa dia juga menegaskan bahwa penderitaan dan Yesus bangkit pada hari yang ketiga itu benar-benar terjadi. Mari kita baca sama-sama. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya. Lihat di sini. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan dirinya dan berbicara kepada mereka tentang apa? Kerajaan Allah. Artinya bahwa Yesus menderita dan dia disalibkan, mati di kayu salib, dan dia bangkit, dia hidup, itu membuktikan bahwa itu benar-benar terjadi. Banyak orang menentang tentang kejadian-kejadian yang terjadi. Bahkan orang menuduh tentang kepalsuan Bible kita. Tetapi firman Allah, ya dan benar, firman Allah membuktikan bahwa Yesus kita menderita, mati di salib dan bangkitkan, dan hidup selama kurang lebih 40 hari. Dia menampakkan diri kepada orang-orang kecintaannya, orang-orang kesayangannya, kepada murid-muridnya dan orang-orang percaya lainnya, menyaksikan Tuhan kita hidup. Tuhan kita benar-benar telah mati dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Kita bangga semua punya Yesus yang luar biasa. Sehingga hal penting kenaikan Kristus menunjukkan betapa pentingnya kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, bahwa kita harus meyakini dengan iman kita bahwa Tuhan kita bangkit dan hidup dan telah naik ke surga. Kita akan melihat hal penting ya. Mari sama-sama belajar bersama-sama dari ayat-ayat ini ya. Di dalam yang pertama kita akan melihat berdasarkan kisah tersebut yang kita sudah lihat tadi ya, yang saya sudah sampaikan tadi mengenai di mana Yesus menderita di ayat yang ketiga ya, dia hidup dan dia terangkat ke surga ya. Peristiwa mengenai hal ini itu hal penting sekali yang Yesus ajarkan kepada kita berdasarkan kisah ini. Yang pertama kita lihat di sini, kenaikan Yesus adalah menegaskan akan fakta tentang apa? Kebangkitannya. Jadi kenaikan Yesus ke surga, dia menegaskan bahwa benar-benar ada kebangkitan. Amin. Katakan kiri kanan, Yesus bangkit. Yesus hidup. Ini membuktikan kepada orang-orang yang coba untuk mengelabui. Sekarang
perdebatan yang sedang saya melihat, beberapa perdebatan yang sangat luar biasa. Sekarang Injil mulai tersebar di mana-mana, dan itu sangat indah sekali ya kalau kita menyaksikan tentang perdebatan itu. Sekarang membuktikan banyak orang-orang yang coba untuk mengguncangkan iman Kristen, tetapi sekarang melalui media Tuhan menyatakan kuasa. Tuhan menyatakan banyak hal, memberitakan tentang Injil kebenaran Kristus, bukan Injil yang palsu. Sekalipun orang berkata demikian, tetapi sekarang pakar-pakar teolog ya, orang-orang yang coba untuk berargumen tentang Injil ini, bahwa Yesus kita adalah Allah dan Tuhan dan Raja. Kita bangga Bapak Ibu Saudara, benar kan? Kita bangga sekali. Kenapa kita bangga? Karena Yesus yang kita percayai, yang kita yakini, Dia adalah telah bangkit dari antara orang mati. Banyak kesaksian ya, dia menampakkan kepada murid-muridnya, menceritakan tentang apa kerajaan Allah. Yesus pada waktu selama kurang lebih 40 hari ini membuktikan sangat panjang waktunya, benar nggak? Sampai dia menunjukkan tangannya kepada siapa? Thomas yang tidak percaya. Kita melihat betapa luar biasanya Yesus makan bersama-sama dengan murid-muridnya. Ini adalah sesuatu bukti bahwa kebangkitan Yesus benar-benar terjadi. Kebangkitan Kristus membuktikan bahwa Dia hidup. Kita menyembah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Lukas menyatakan oleh surat di dalam kesempatan, dan kita Lukas juga kita melihat di situ ya, betapa luar biasanya dia menceritakan tentang keberadaan Yesus. Satu yang mengatakan bahwa Yesus yang kita yakini sekarang, kita percaya bisa juga mengubah situasi karena Dia hidup. Dia telah hidup untuk kita. Setelah kematian 3 hari Dia bangkit dan dia hidup. Dia menyatakan kepada murid-murid, Dia menceritakan tentang Dia juga akan datang kembali. Ini penting sekali, peristiwa penting ini perlu kita harus menyadari, karena Yesus pergi kepada Bapa untuk menyediakan apa? Tempat bagi kita. Ya, ini harus kita yakini bahwa kita hanya hidupnya ini cuma sementara. Katakan kita hanya sementara. Ya, karena ada kerajaan juga setelah ini. Ada zaman baru yang kita akan tempati satu tempat lagi. Yang pertama ini kebangkitan Kristus dan sesuatu yang terjadi kepada Yesus. Kita sangat bangga pada Dia itu. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ya, bayangkan ini, kalau kita melihat 40 hari itu lama sekali kan, benar nggak? Lama nggak 40 hari? Waktu Dia bangkit dan Dia menampakkan diri kepada beberapa orang, saudara-saudara, sangat lama kan? Artinya Dia masih memberitakan juga tentang hal-hal besar yang akan terjadi. Dia menyatakan kepada orang-orang bahwa Dia hidup. Wah, itu luar biasa sekali. Saya waktu saya pelajari dan baca beberapa ayat ini, saya dapatkan beberapa hal penting sekali, ya, bahwa luar biasa Tuhan kita. Tuhan kita adalah Allah yang dahsyat. Dia masih mengadakan satu kebersamaan, kesatuan bersama-sama dengan murid-murid sebelum Dia terangkat ke surga, sebelum Dia naik ke surga. Kenaikan Yesus ke surga itu juga kita melihat, itu disaksikan banyak orang, bukan cuma 1-2 orang. Amin. Yang kedua yang penting, kenaikan Yesus
Yesus ke surga apa? Kita lihat di sini bahwa saudara boleh. Kedua, kenaikan Yesus menunjukkan betapa pentingnya tugas pemberita Injil. Mari kita baca ayat yang selanjutnya, ayat ke-6. Ayat. Maka bertanya mereka yang berkumpul di situ, ya, Tuhan, maka Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel bagi Israel. Ayat yang ke-7. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut apa? Kuasanya. Ayat yang ke-8. Ini penting sekali, ya. Kita baca sama-sama. 31. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai apa? Ke ujung bumi. Bapak Ibu saudara-saudara, ini hal yang sangat penting sekali, jelas di dalam ayat ini, di mana cara atau penulisan daripada Lukas ini betapa pentingnya untuk kita bersaksi. Kenaikan Kristus membawa kita untuk kita menunjukkan bahwa kita mengasihi Dia. Amin. Bahwa Yesus mengatakan kepada murid-murid, kamu akan menerima kuasa kalau Kudus turun ke atas kamu. Jadi yang bekerja dalam diri kita ketika kita bersaksi itu siapa? Roh Kudus. Sehingga dia sangat penting sekali dia berkata, supaya kalian tidak usah dulu memikirkan tentang kerajaan atau zaman baru itu untuk memulihkan keadaan. Mereka murid-murid pada waktu itu supaya mereka berkata kepada Yesus supaya mereka saat ini juga Tuhan mengadakan pemulihan. Kapan akan terjadi? Tapi Yesus bilang, kamu tak perlu tahu, hanya Bapa di surga yang tahu. Ya, cuma Allah yang tahu tentang kesudahan waktu itu. Masih ada tugas penting yang sebelum disunahi ke surga adalah apa? Dengan Injil kita bersaksi kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Kita tahu bahwa pemberita Injil adalah sangat penting. Pemberita Injil adalah apa? Sangat penting. Kita 3 bulan ke depan kita akan memulihkan, kita akan ada pemikiran, ya, dengan cara dan metode mungkin sesuai dengan keadaan saat ini, ya. Karena kita sekarang masih berada dalam masa pandemi, kita bisa pakai HP kita, ya, bisa menginjil telepon ataupun WA, kasih firman. Itu pun pemikiran yang perlu kita lakukan saat ini. Kita tahu bahwa pada waktu Yesus berkata Roh Kudus akan turun dan akan memperlengkapi sampai kemana? Coba lihat. Ya. Dan kamu akan menjadi saksi di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya. Yang pertama Yerusalem, Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita tahu dan kita melihat di dalam pelayanan murid-murid pada waktu itu apa yang terjadi. Ada awal-awal mereka itu 120 orang, ada berapa? 3.000 orang, sampai ada 5.000 orang. Dia terus buat KKR di situ. Banyak jiwa-jiwa yang bertobat pada waktu itu. Karena Roh Kudus yang menyertai. Penting Roh Kudus untuk memperlengkapi kita bersaksi, memberitakan Injil kepada orang-orang. Amin. 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 Bayangkan 120, 3.000, bahkan 5.000 orang, itu cuma termasuk apa? Laki-laki, tidak ada perempuan, dia tidak ditulis perempuan. Berarti sangat banyak sekali. Tetapi saat ini kita termasuk orang pengikut Yesus di kurang lebih miliaran orang di dunia ini. Kalau zaman dulu mungkin jumlahnya penduduk daerah sekitar, ya, hanya kurang lebih mungkin nggak banyak, ya.
Beda dengan sekarang. Artinya kalau dia 5.000 orang itu sudah sangat banyak sekali. Kita juga akan dipakai Tuhan untuk kita menyaksikan kebesaran Tuhan. Paulus katakan apa? Celakalah jika aku tidak memberitakan Injil. Kita ada tugas, Bapak Ibu Saudara. Ini kita diberikan tugas untuk kita memberitakan Injil juga. Apa yang kita ceritakan tentang kuasa kemuliaan Tuhan, di mana Yesus telah mati dan bangkit dan ya, Dia menyediakan tempat bagi kita. Kita menjadi orang-orang Kristen yang baru di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita jangan hanya terfokus kepada pekerjaan kita, bisnis kita, atau usaha yang sedang kita lakukan dan kerjakan saat ini. Tetapi ada tugas yang paling penting. Ini berkenaan dengan apa? Orang-orang yang Tuhan akan percayakan untuk kita layani dan sekarang. Kita bukan hanya jadi orang-orang Kristen, cuma hari Minggu saja, amin. Tapi ada tugas-tugas yang diberikan kepada kita supaya kita ya membawa orang mengenal Kristus secara pribadi, berjumpa dengan Tuhan Yesus. Sampai saat ini Tuhan lagi bekerja dengan dahsyat sekali. Di masa-masa pandemi ini, ribuan orang datang ke Balikpapan untuk mencari mujizat. Ada seorang hamba Tuhan ya, yang dipakai Tuhan dengan luar biasa di Balikpapan. Itu mayoritas orang seberang. Kalau saudara bisa lihat sekarang terbuka di media. Lumpuh berjalan, tangga disubuhkan, itu masih kelihatan langsung. Saya percaya bahwa karya Allah mulai dinyatakan di akhir zaman. Janji Allah sudah mulai dinyatakan di masa-masa. Orang berkata di masa-masa ini sangat sulit sekali. Masa-masa orang hidup dalam ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Kalau kita lihat juga, saksikan di India kan, sampai kayu api, kayu bakar, habis ya. Tiap hari orang mati karena COVID-19 yang baru ini. Kita berdoa supaya tidak masuk ke Indonesia. Walaupun sudah ada di Jakarta, di Depok sudah ada. Tetapi itu tidak membatasi untuk kita memberitakan Injil, menyaksikan karya kebesaran Allah itu bagi orang-orang percaya. Lihat kiri kanan kita mobilisasi, mobilisasi semuanya. Amin. Saya percaya kita harus siapkan murid-murid Kristus yang siap menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Siap menginjil, Amin. siap memulihkan. Ini penting sekali, bagian dari pelayanan. Kalau sudah lama, coba cari orang-orang yang kita percayai dan yakini dia bisa masuk di dalam pelayanan supaya buka sel. Ini yang saya coba kerjakan dalam 4 orang saya cukupi kemarin sudah siap dan sudah melaksanakan tugas-tugas dengan luar biasa. Saya berdoa supaya akan banyak sel-sel yang kita akan lakukan di tahun ini. Selain kita menginjilkan, kalau cuma 1 orang, 2 orang itu puji Tuhan. Di sel kita mulai dengan 2-3 orang itu luar biasa. Itu yang saya coba kerjakan pada waktu masa-masa di mana gereja ini dimulai dari 3 orang. Saya dan istri saya di rumah saya di perumahan Bumi Citarum Asri, kita berdoa memuji memuliakan Tuhan di situ. Mulai bertambah 1-2 orang, 3 orang, 4 orang. Mulai warga menolak keberadaan kami di situ. Sampai pernah ada tulisan, tidak boleh mendirikan gereja. Kalau gereja kita, ya sebenarnya kita mendirikan gereja pribadi. Ya. Di bait Allah pribadi, bukan gereja bangunan. Bangunan nanti Tuhan siapkan, amin. Tempat dimanapun kita berada pasti kita ada tempat. Ternyata Tuhan terus bawa pelayan ini sampai ke Lipo ini. Kalau dulu masih 10 orang nggak ada tantangan, 20 orang ada tantangan, 30 orang baru ada tantangan.
Karena kan parkiran sudah mulai penuh, warga sudah melihat ini apa ini. Tetapi tidak membatasi untuk kita melihat mujizat-mujizat orang-orang yang diselamatkan bagi kemuliaan. Kita mesti siapkan diri. Amin. Para pemimpin siapkan orang-orang yang akan siapkan untuk jadi pemimpin yang luar biasa. Kita akan bertemu dengan orang-orang juga yang menolak untuk kita melayani, ya. Karena kita semua ini dulunya orang berdosa juga, coba lihat kiri kanan, benar nggak? Coba, kadang-kadang ada orang yang merasa dia lebih benar dari orang lain. Ini harus berubah paradigma kita. Kita harus berubah. Saya melayani dan konseling, ya, nggak semua saya konseling. Tetapi umum yang saya konseling di dalam gereja ini di khusus gereja. Sekalipun saya pernah pelayanan di luar juga, paling nggak sampai 20% orang benar-benar hidup dalam ketentuan sesuai dengan firman Tuhan. Kalau 20 orang yang baik berarti bapak saudara harus yang baik. Saya kalau bilang yang jahat karena pasti ada 2-3 orang, ya. Karena kita ini banyak berkata korban-korban penderitaan di mana mereka pada masa-masa kecil menjadi korban pelecehan, ya, kekerasan yang terjadi. Orang tua pernah menendang, memukul sehingga terbentuklah sesuatu dalam karakter dia. Ya, ada perceraian terjadi di situ. Itu bukan karena anak Bapak Ibu Saudara, tetapi orang tua kita. Kenapa kita harus melepaskan untuk dan sering ada gereja ini juga mendoakan beberapa orang yang memang harus kita doakan. Kadang-kadang sampai malam, ya, sampai 2-3 jam. Karena itu Bapak Ibu Saudara. Coba lihat Bapak Ibu Saudara, mungkin Bapak Ibu termasuk orang yang benar, tetapi yang tidak benar kita juga merasakan bahwa saya itu harus berdosa. Saya juga sebelum saya bertobat, waktu saya remaja, kalau saya anak remaja, pemuda, saya juga seorang apa? Berzina, ada enggak? Di sini nggak ada, ya. Tetapi ada orang yang saya layani. Masa-masa remaja itu rusak, apa itu benar? Enggak benar. Ada yang preman di sekolah Alkitab. Saya berpikir karena saya hidup dari sekolah minggu remaja sampai saya orang bilang hidup lurus, ya. Dan waktu saya berjumpa dengan orang-orang demikian, saya menjadi ekstrim, Bapak Ibu Saudara. Pernah saya jadi ekstrim. Waktu orang yang sampai tidak berdosa sudah berdosa sekali, saya malah menghabisi. Tapi Tuhan lupakan saya. Kenapa? Waktu saya masuk di lapangan, yang saya layani orang-orang berdosa. Jadi kita semua orang berdosa. Amin. Nggak ada yang benar di dunia ini. Oleh sebab itu jangan pernah ada kata menolak orang-orang yang kita coba membawa mereka kepada Tuhan. Bawa mereka kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara berpikir kadang-kadang kita, karena saat ini kita sudah benar, belum tentu waktu kita remaja benar nggak? Ada yang mampu bukan. Saya konseling, ya, saya sebagai seorang konselor di sini 6 tahun. Saya temukan itu anak-anak remaja kelihatan kepada orang tua baik-baik, tapi di luar menjadi penjahat yang luar biasa. Ini adalah tugas yang paling mulia yang kita harus pergi memberitakan Injil kepada mereka. Amin. Amin. Siap. Amin. Bawa mereka kepada Tuhan. Bawa orang berdosa kepada Tuhan. Jangan ingat-ingat lagi masa lalu. Saya sudah berbuat zina, saya sudah buat kekerasan, saya sudah jadi seorang rusak. Kalau sekarang ini saudara benar, itu karena Tuhan. Katakan di kanan, itu karena Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, Tuhan mengasihi kita, Tuhan mencintai kita. Amin. Biarlah kenaikan Kristus ini mengubah cara pandang kita, bahwa Yesus juga mengurus kita kepada orang-orang yang perlu kita injili dan layani. Bukan hanya pribadi, tetapi kita juga menjadi berkat bagi banyak orang.
Amin. Coba kita renungkan Tuhan, betapa baik Engkau dalam hidup saya. Sampai saat ini saya ada itu semua karena Tuhan baik, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang saya sembah menolong saya. Amin. Amin. Banyak sekali sekarang orang-orang aborsi. Waktu yang lalu ada juga di daerah kita ini, ya di villa yang masuk di jalan atas itu, ada anak kembar dibuang di sampah, meninggal ya sampai ditutup. Baru waktu yang lalu juga di daerah apa ya kalau mau ke kanan roda itu bayi masih hidup dibuang di warung kosong. Puji Tuhan masih hidup. Kita ingat Bapak Saudara, kita ingin dipanggil untuk orang-orang yang berdosa, bukan orang-orang yang benar. Jadi kalau saudara berpikir bahwa saya juga bagian dari penginjilan dan saya sudah berubah, saya juga menjadi saksi bagi banyak orang. Jangan salah, sekarang ini banyak orang butuh Tuhan, banyak orang mencintai Tuhan. Saya bersyukur orang-orang yang mungkin dulu saya bawa ya, nggak semua. Sekalipun mereka mungkin pindah atau kemana saja mereka sudah pergi, yang penting mereka masih mengasihi Tuhan Yesus. Itu penting sekali. Kita dengar mereka masih di dalam Kristus. Itu lebih berharga daripada mereka yang di luar Tuhan. Saya kalau dengar ada beberapa orang yang sudah tinggalkan Tuhan, karena jangan kecewa saudara. Kita dari sekolah minggu, ya kita layani di BC itu sekarang sudah jadi remaja-remaja. Dan saya tahu juga nanti sekolah minggu ini beberapa siang akan jadi remaja-remaja yang luar biasa. Kalau saya lihat mereka itu dahsyat sekali. Dari orang-orang sederhana semua dulu kan. Semua kita sederhana, kalau saya masuk ke perumahan itu masih perintis. Biasanya perintis itu susah, sulit sekali keadaan ekonomi. Sekarang saya lihat ada yang sudah mulai kerja, anak-anak itu dahsyat sekali. Tetapi tidak semua. Ya, tenang yang mengajar sekolah minggu, ya mungkin mereka saat ini sudah diberkati Tuhan, sudah menjadi orang-orang yang luar biasa. Sampai saat ini kita nggak tahu lagi kemana mungkin orang-orang yang kita layani, tapi doakan mereka bahwa mereka akan diberkati mana pun mereka berada. Nah ini penting sekali. Yang ketiga yang terakhir kita bisa melihat di sini di dalam ayat yang terakhir, kalau saudara bisa baca, karena murid-murid terfokus dengan Yesus naik ke surga sampai Yesus berada di atas awan-awan dan menutupi sampai tidak kelihatan malaikat Tuhan diutus. Yang ketiga, peristiwa kenaikan Kristus. Ada malaikat yang datang untuk memberitahukan dan menegaskan kepada murid ini bahwa dia sudah naik ke surga. Mari kita baca sama-sama di dalam ayat yang ke-9 dan 10. Coba fokus ya. Ayat 9 kita baca sama-sama lagi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Dan ayat 10, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih dekat mereka. Selanjutnya, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, apakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. haleluya. Bayangkan, pada waktu Yesus naik ke surga, orang masih terfokus tentang apa? Yesus naik ke surga kan? Murid itu masih terfokus. Mereka mau lihat itu seperti rohani ya, karena mereka pandang Tuhan Kudus. Sampai Yesus tidak ada pun mereka lihat. Malaikat datang. Betapa pentingnya peranan malaikat juga di dalam pemberitaan Injil. Ya, betapa pentingnya peranan malaikat bersama-sama dengan orang-orang percaya untuk menyatakan di mana ada sesuatu yang terjadi dan tidak perlu kita fokus kepada sesuatu itu. Orang melihat, wah
Yesus itu sedang naik, ya. Dia masuk ke tempat di mana di awan-awan, ya, sudah menyelimuti Yesus sampai Yesus naik ke langit, tidak kelihatan lagi, mereka masih fokus. Ini adalah sesuatu yang perlu juga kita ubah, ya. Kita harus terarah kepada sesuatu sasaran yang tepat. Sehingga malaikat katakan apa? Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu memandang ke langit? Itu bahasa, ya. Coba lihat, bacakan sekarang lagi. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Malaikat menegur orang-orang Galilea itu, ya, supaya mereka jangan terfokus kepada Yesus yang telah naik ke surga. Karena dia juga akan turun seperti dia naik. Yesus akan datang kembali, Bapak Saudara. Itu malaikat juga menyatakan satu kebenaran, menegaskan kebenaran tentang peristiwa-peristiwa kejadian Yesus pada masa-masa di dunia ini. Ini satu bukti bahwa malaikat itu menjadi saksi. Amin. Bahwa Yesus kita naik ke surga. Oleh sebab itu, Bapak Saudara, pentingnya kita menyadari bahwa kenaikan Kristus juga akan membawa dampak yang sangat luar biasa dalam hidup kita. Kita akan menjadi orang yang luar biasa. Saya melihat tentang pengajaran malaikat, ya, kalau dulu kita belajar tentang teologi, ya, tentang malaikat. Malaikat itu punya peran di dalam hidup kita semua. Kadang-kadang sadar tidak sadar, kita ada malaikat pendamping kita. Ada di sini dia, ada di mana-mana, kita nggak bisa lihat. Tapi kalau zaman dulu harus menyatakan, ada dua orang seperti baju putih, sama juga pada waktu Yesus mau bangkit, sudah bangkit, dia juga menyaksikan malaikat datang juga untuk memberitahukan bahwa Yesus itu sudah bangkit. Amin. 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 Jadi malaikat ini ada bersama-sama dengan kita. Kadang-kadang kalau kita sudah salah juga, selain Roh Kudus kan yang akan menegur kita, ada malaikat Tuhan juga ditugaskan Tuhan untuk menjaga melindungi kita. Dan kalau kita salah, dia akan benarkan kita. Jadi ketika Yesus naik ke surga, Tuhan mengirimkan malaikat untuk memberitakan apa? Bahwa dia telah naik dan dia akan datang ke dunia ini. Jadi jangan fokus kepada hal-hal yang sepertinya rohani, padahal tidak rohani. Kadang-kadang kita mesti berdoa pelayanan rohani kita. Kadang-kadang seperti kita memandang kepada Yesus, wah, sudah terfokus kepada hal-hal lahiriah. Di sini nggak ada, tapi di sana sini banyak. Terima kasih saudara, kita akan sama-sama akan melihat melalui peristiwa-peristiwa dan hal penting ini. Kita akan menjadi saksi bagi banyak orang bahwa kita sudah melihat bahwa Yesus kita sudah mati dan dibangkitkan dan dia naik ke surga, dan kita juga sudah melihat betapa besarnya karya penebusan Allah dalam hidup kita melalui kejadian di mana Lukas menuliskan tentang ayat-ayat ini, bahwa kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang dipersiapkan Allah. Dan nanti kita akan masuk hari yang ke-50, ya, bagaimana Roh Kudus diceritakan, dicurahkan, dan orang-orang itu menjadi orang-orang yang luar biasa. Petrus dan beberapa murid-murid Yesus menginjil. Ya, setelah ini terjadi, ternyata apa yang dipikirkan murid-murid Yesus, ya, tapi nanti kita akan pelajari di hari Pentakosta, ya, di hari yang ke-50, di mana ketika mereka berada dalam situasi di mana mereka menginjil, melayani, ada murid-murid Yesus dipancung, dibuang, digoreng. Semua murid-murid Yesus itu menderita. Jadi ternyata dalam mengiring Yesus itu nggak enak, ya. Tetapi kita akan mendapatkan mahkota di surga yang kekal. Amin. Puji Tuhan. Biarlah kenaikan Kristus ini, ketiga hal ini kita harus renungkan bersama-sama, bahwa kejadian
Yesus naik ke surga membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup untuk menolong kita. Mari kita sama-sama akan berdiri, kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau sudah naik ke surga, membuktikan bahwa Engkau adalah Tuhan Allah kami. Engkau pergi kepada Bapa di surga untuk menyediakan tempat bagi kami. Terima kasih Tuhan dengan peristiwa-peristiwa bahwa Engkau sudah bangkit, ya, dan Engkau sudah mengutus kami untuk memberitakan Injil, dan malaikat-Mu dikirim untuk kami agar supaya kami juga mengerti betapa pentingnya peranan Tuhan untuk membuktikan bahwa Tuhan kita berkuasa, Tuhan kita Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, jangan ku percaya bersama Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Bapak Ibu Saudara, kita renungkan firman Tuhan saat ini. Kenaikan Yesus ke surga membuktikan dengan jelas bahwa Yesus kita benar-benar mati dan dibangkitkan. Selama kurang lebih 40 hari Dia menyatakan dan menampakkan diri kepada beberapa murid dan kepada orang-orang percaya, kepada keluarga-keluarganya. Dan malaikat juga menyaksikan hal demikian. Ketika Yesus akan naik ke surga, Dia berkata, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu menjadi saksi di Yerusalem, Yudea sampai ke Samaria, sampai ke ujung bumi. Ini begitu pentingnya penginjilan, begitu pentingnya kita bersaksi, kita memuridkan orang-orang yang kita layani. Tuhan menuntut bukan hanya untuk diri kita sendiri. Kita bukan hanya fokus kepada usaha, pekerjaan, bisnis kita, tetapi ada hal yang paling penting. Kita bersaksi kepada orang-orang yang kita cintai dan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Ingat bahwa hal ini penting sekali. Saudara, minta hikmat Tuhan, kebijaksanaan Tuhan. Berikan saya hikmat, kebijaksanaan. Minta roh kebijaksanaan, sehingga kita tidak terjebak untuk menghakimi orang lain, sehingga kita tidak terjebak untuk kita coba membuat orang lain tidak dekat dengan Tuhan. Kita membuat orang lain lebih jauh dari Tuhan. Saya juga menyadari hal demikian. Saya minta ampun kepada Tuhan, ampuni saya jika saya juga seringkali melakukan hal demikian. Saudara, sampai saat ini engkau ada dan engkau sudah mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Engkau sudah diubahkan oleh Tuhan. Tapi mungkin engkau masa lalu juga orang yang berdosa, lebih berdosa daripada orang-orang yang menganggap berdosa. Mungkin saya lebih berdosa daripada orang-orang yang saya katakan berdosa. Yesus mengampuni banyak sekali orang. Seorang pelacur datang kepada Yesus, dan Yesus berkata, "Ulama dan jangan berbuat dosa lain." Yesus datang ke orang yang coba untuk menyakiti Dia. Apa yang Dia katakan? Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kita datang kepada Tuhan dan berkata, "Tuhan, saya orang berdosa dan saya sudah menjadi orang yang benar, dan saya datang juga dengan tugas yang Tuhan berikan kepada saya untuk saya memberitakan Injil kepada mereka." Kita stop untuk melihat kekurangan orang lain, tetapi Engkau datang untuk menghibur, membawa mereka kepada jalan yang benar. Beberapa bulan ini kita akan belajar bersama-sama tentang pemberitaan Injil. Tuhan berikan hikmat kepada pemimpin
kekuatan. Amin. Ketika kami mengalami penderitaan, Engkau menghiburkan kami. Ketika kami menghadapi masalah, Engkau menolong kami. Amin. Terima kasih Bapak Saudara. Bapak Ibu Saudara yang saat ini berada di rumah dan Engkau yang ada di sini, katakan Tuhan ampuni saya, kuduskan dan layakkan saya. Saya siap jadi murid yang sejati. Saya siap jadi pengikut Tuhan yang sejati. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan
Ya, kita langsung berdoa saja. Mari kita angkat tangan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan di dalam ibadah kenaikan Yesus Kristus.